ceria, ya. September ceria, bagaimana kita memulai bulan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh hati yang bersuka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua, saya memberikan sebuah tema, yaitu rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Kalau manusia, biasanya kita punya rencana, kadang-kadang ada yang tidak terwujud. Kadang-kadang rencana yang kita buat itu ada yang tidak tercapai, ya. Tetapi kalau Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita masing-masing, maka tidak ada satupun rencana Tuhan itu yang gagal. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang tidak tercapai. Semua rencana Tuhan itu pasti tergenapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Mari kita buka kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Kitab Ayub pasalnya yang kedua. Ayub pasalnya 42 ayat kedua. Kita baca bersama-sama karena ini hanya satu ayat. Ayub pasal ke-42 ayat yang kedua, kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya. Aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara, ini perkataan yang dilakukan oleh Ayub ketika pada saat itu dia sudah melewati banyak sekali rintangan yang ada di dalam hidupnya. Dia melewati banyak penderitaan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Bagaimana Ayub itu kehilangan semua anaknya, baik laki-laki dan perempuan. Ayub itu kehilangan semua hartanya dalam waktu yang bersamaan, dan Ayub itu terkena sakit dari telapak kaki sampai ujung kepala. Ya. Kemudian istrinya Ayub pun meninggalkan dia. Bahkan istrinya Ayub menyumpahi Ayub supaya dia menyalahkan Tuhan, supaya dia mengutuk Tuhan atas semua yang dia alami pada saat itu. Kemudian sahabat Ayub bukannya menguatkan, malah menghakimi Ayub. Sahabatnya berkata, Ayub, apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga kamu hidupmu sangat menderita sekarang? Ya. Dosa apa sih yang sudah kamu lakukan? Dosa berat apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga engkau harus kehilangan semuanya? Ya. Saudara, bayangkan seandainya kita pada saat itu menjadi Ayub, semua kehilangan, semua kita mengalami penderitaan, bahkan sakit pun dialami, apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan orang jika sudah pada kondisi yang seperti ini, biasanya mereka akan mengakhiri hidup. Mereka bunuh diri. Ya. Karena saudara, kondisi Ayub pada saat itu dia mengalami kehilangan, semuanya hilang di dalam dirinya. Anak-anaknya, hartanya semua, istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Ya. Bahkan dia terkena sakit. Padahal firman Tuhan berkata bahwa Ayub adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ayub itu hidupnya selalu dekat dengan Tuhan, ya. Tetapi dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami musibah, dia harus mengalami sakit penyakit. Dan itu harus dilewati oleh Ayub.
Untuk apa dia mengalami hal itu? Karena Tuhan ingin melihat bagaimana Ayub bisa melewati setiap persoalan. Dan dia akan melihat bahwa rencana demi rencana yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak akan pernah gagal di dalam hidup dia. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Ayub, berkali-kali Ayub berdoa kepada Tuhan. Berkali-kali Ayub berseru kepada Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan bahwa ketika Ayub berseru kepada Tuhan, Tuhan itu malah diam. Ya. Dia sudah berdoa, dia sudah berteriak-teriak, tetapi Tuhan itu malah diam. Tidak ada jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub pada saat itu. Kadang kita juga merasa seperti itu. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah aktif di gereja, tapi kok masalahnya, penderitaan itu kok semakin hari semakin banyak. Semakin hari itu semakin berat dalam hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan akan masalah yang kita hadapi saat ini, tapi sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan. Ya. Tidak ada respon yang diberikan oleh Tuhan atas setiap pergumulan yang kita sedang hadapi. Tetapi saudara, disinilah waktunya kita sedang diproses oleh Tuhan. Inilah waktunya kita sedang mengalami pembentukan oleh Tuhan. Ya. Kadang kita merasa Tuhan itu diam, kadang kita merasa Tuhan itu tidak menolong kita, kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak bisa melakukan apapun untuk kita. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat Tuhan diam, maka disitulah Tuhan akan menunjukkan bagaimana kemuliaannya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi sekarang itu berada di dalam pengawasannya Tuhan. Dia sedang melihat hidup kita dari kejauhan, dan dia sedang memperhatikan hidup kita. Dan pada waktu yang tepat Tuhan akan menunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Maka pagi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita dapat melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ada 3 hal yang kita lakukan supaya kita bisa melihat rencana Tuhan itu terjadi di dalam hidupmu. Yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 29 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik dalam hidup saudara. Dia menolong hidupmu, Dia menyembuhkan sakitmu, Dia melengkapi, memberkati setiap kebutuhanmu sampai saat ini. Dan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Meskipun banyak pergumulan, meskipun banyak persoalan yang harus terjadi di dalam hidup kita, maka yang pertama harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bersyukur artinya adalah kita menyadari bahwa kita tidak melakukan segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita menyadari saudara bahwa bukan karena kita, tapi kita bergantung kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Bersyukur artinya adalah kita merasa menghargai apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita sampai saat ini. Ya. Makanya firman Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Berterima kasihlah atas setiap perbuatan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup. Apa yang Tuhan lakukan? Saudara bisa sehat sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Saudara tidak perlu menggunakan tabung oksigen untuk datang ke gereja,
bisa bernapas secara gratis tanpa harus membayar. Saudara bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat, itu karena Tuhan. Syukurilah itu. Saudara bisa bekerja mendapatkan penghasilan. Saudara bisa sekolah dengan mendapatkan prestasi yang bagus. Ya, itu semua karena Tuhan. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah atas semua yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saudara. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita menyalahkan Tuhan atas kondisi yang terjadi sekarang dalam hidupmu. Tapi bersyukurlah bahwa Tuhan telah menyertai hidup kita. Amin. Haleluya. Apakah setiap hari saudara selalu bersyukur kepada Tuhan? Bangun tidur, berdoa, berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau menyertai kami sepanjang tidur dan hari ini kami dapat melakukan lagi kehidupan kami di dunia ini. Setiap saudara bangun tidur, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Ya. Saudara, dengan bersyukur, ada 3 hal yang kita lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati, yaitu kita merasa puas atas anugerah yang Tuhan telah berikan dalam hidupmu sampai saat ini. Kita puas karena kita tahu Tuhan Yesus itu menyertai hidup kita. Ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu sampai saat ini. Ada kepastian yang diberikan oleh Tuhan untuk hidupmu sampai saat ini dan nanti untuk yang akan datang. Bersyukur atas anugerah. Anugerah itu adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma dalam hidup saudara. Berkat Tuhan itu anugerah. Kesehatan itu anugerah. Ya. Saudara bisa melayani, saudara bisa datang ibadah saat ini, itu semua anugerah dari Tuhan. Ya. Bersyukur dari dalam hati, bersyukur dengan lidahmu, mengakui anugerah Tuhan dan memuji pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan penyembahan kepada Tuhan. Naikkan pengagumanmu, kehormatanmu kepada Tuhan. Ya. Bersyukur dengan pujian dan penyembahan. Bersyukur dengan setiap perbuatan yang ada di dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan anugerah yang Tuhan beri dalam hidup saudara, dan jangan menyia-nyiakan semua yang Tuhan telah beri dalam hidupmu sampai saat ini. Bersyukur dengan perbuatan. Ya, kita bersyukur pagi ini kita dapat makan meskipun lauknya hanya tahu tempe. Bersyukur, nikmati. Ya, kita bersyukur hari ini kita dapat bekerja meskipun hanya dengan naik motor. Udah gitu motornya lama, bersyukur. Udah gitu motornya sering mogok, ya kan? 1 kilo tok mogok, tok mogok, tok mogok. Ya. Motor saya itu saudara sudah 2 kali turun mesin dan hanya beda 1 bulan. Harus keluar uang yang lumayan cukup banyak. Pada saat motor saya di bengkel, saya harus pergi kerja itu naik bis Transjakarta, naik turun Tama itu, wah, menguras energi dan menguras keringat ya. Tapi saya bersyukur, saya nikmati. Harus pindah ke halte berikutnya, tunggu lagi bis berikutnya, pulang saya juga begitu, ya. Tetapi saya bersyukur. Ternyata naik bis Transjakarta itu enak juga, dingin AC-nya, gitu ya. Terus kalau kita saya pulang itu masih kosong, saya bisa duduk, saya bisa istirahat, bahkan saya bisa tidur di situ ya. Nah, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan dengan setiap perbuatan yang kita lakukan kepada Dia. Amin.
Yang pertama, naikkan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menyerah dalam hidup saudara. Kita ini sedang menantikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk menantikan rencana Tuhan dalam hidupmu, kita harus terus percaya. Kita harus terus berharap kepada Dia. Ya. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah dalam kehidupanmu sampai saat itu. Jangan pernah putus asa kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa ikut Yesus. Tuhan, orang lain kok hidupnya berantakan, orang lain hidupnya tidak benar kok. Sepertinya lebih diberkati ya. Uangnya banyak, pekerjaannya bagus. Tapi kok Tuhan, saya yang setia melayanimu gini-gini aja sih. Jangan pernah menyerah. Tuhan, kok ikut Tuhan masalahnya bukan makin sedikit, malah makin banyak ya Tuhan. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan sedang memproses kehidupan kita supaya kita mengalami pertumbuhan, pendewasaan iman di dalam Dia. Ya. Jangan menyerah kepada Tuhan, artinya kita jangan pernah putus asa untuk mencari Tuhan. Terus kita menghadap ke dalam hadirat Tuhan. Mendekatkan diri kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Cari terus Tuhan di dalam hidupmu. Jangan tinggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tujuan hidupmu adalah semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Fokus kita adalah semakin hari semakin membesarkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada Tuhan. Kalau saudara fokusnya sudah kepada Tuhan, maka saudara akan menganggap setiap masalah itu kecil dalam hidup saudara. Karena saudara sudah punya kepastian bahwa Tuhan itu akan sanggup menolong saudara melewati setiap pergumulan yang saudara sedang hadapi saat saudara sedang sakit, saudara sedang tidak punya uang, perekonomianmu sedang sulit, atau ada beban yang berat terjadi di tengah-tengah keluargamu. Fokusmu kepada Tuhan, jangan pernah berhenti berharap dan